الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد عباد الله، semoga Allah menerima amal ibadah salat maghrib berjamaah kita barusan, lalu amal yang sangat Allah cintai di majlis yang sangat agung dan mulia di sisi Allah sampai kita melaksanakan isya nanti berjamaah insya Allah. Setelah itu kita menyampaikan salam dan salawat kita untuk Habibillah wa Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Guru-guru yang kami sayangi, kami cintai, para kiai, para alim ulama, para tamu-tamu Allah di rumah Allah yang agung ini, dan calon-calon pemimpin, pewaris-pewaris para nabi masa depan yang kami sayangi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, calon-calon penghuni surga Allah, akramana wa iyyakumullah. Kajian kita malam hari ini, hidup sesudah mati. Hadirin yang saya cintai, ini umum. Setiap guru mengajarkan ini, setiap dai menyampaikan ini, setiap kiai dan ulama pasti sudah memberikan kepada umat pencerdasan tentang ini. Malam ini kami akan mensajikan sesuatu yang sedikit beda. Mudah-mudahan bisa membangun kesadaran, bisa memotivasi Bapak Ibu dan kita semua untuk melihat hidup dengan cara yang lebih benar, bisa menjalani hari-hari yang ada dengan penuh rasa penghargaan insya Allah, sambil memanfaatkan whiteboard, papan tulis yang ada di depan. Maka mudah-mudahan semua kita dapat memahami kajian ini dengan lebih jelas, lebih terang, lebih paham insyaallah. Hadirin yang saya cintai, kita hidup di dunia, jin hidup di dunia, seluruh makhluk yang bernafas hidup di dunia, dan semuanya pasti ada limit, pasti ada masa dan batasnya, berakhir. Lalu apakah akan kembali terulang kehidupan di dunia kali kedua? Tidak akan pernah. Hidup di dunia hanya sekali. Setelah kita menghembuskan nafas terakhir, kehidupan dunia tinggal di belakang, tidak pernah bisa dikunjungi sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Hadirin yang saya cintai, kehidupan di dunia bukanlah hidup dalam artian yang sebenarnya, karena hidup di dunia hanya numpang lewat. Hidup di dunia bukan untuk kita tinggal,
tapi dunia tempat untuk kita meninggal. Kita semua akan pergi meninggalkan dunia, suka atau tidak, siap atau tidak, mau atau tidak, kita semua akan dicabut nyawanya dari kehidupan dunia dan tidak akan pernah bisa kembali lagi selama-lamanya. Sekarang kita akan menguraikan kepada kaum muslimin semua tentang kehidupan setelah kematian. Sebelumnya, izinkan kami membuat gambar perjalanan hidup. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, yang pertama sekali Allah ciptakan sebelum langit dan bumi, sebelum malaikat diciptakan, sebelum surga neraka diciptakan, kehampaan alam semesta hanya Allah yang ada. Pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam, artinya adalah pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa-apa yang diorak-oreknya, apa-apa yang ditulisnya. Berapa jumlah penanya? Kalau melihat dari ayat cuma satu penanya. Berapa besarnya? Hanya Allah yang maha tahu. Apa isi tintanya? Berapa banyak tintanya? Hanya Allah yang tahu. Tidak usah diurus. Tapi yang pertama sekali Allah ciptakan adalah qalam. Setelah itu Allah menciptakan yang kedua adalah Al-Lauhul Mahfuz. Apa itu Al-Lauhul Mahfuz? Sebuah bentangan catatan yang maha luas bagaikan tak bertepi. Catatan yang sangat terpelihara. Lauhul Mahfuz ini luas. Seluas apa? Tidak ada apa-apanya luas langit dan bumi. Inilah Lauhul Mahfuz. Di sana pena menulis. Apa yang ditulis oleh pena? Apa saja yang akan Allah ciptakan di alam semesta, mulai dari lapisan langit yang 7 sampai kepada isi seluruh langit, dan juga bumi 7 lapis sampai segala isi penduduk bumi. Apa saja yang ada sampai hari kiamat ditulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum langit dan bumi diciptakan, tulisan ini sempurna 50.000 tahun lamanya sebelum adanya langit dan bumi. Bahkan diciptakan surga dan neraka. Siapa yang dalam surga, siapa yang di dalam neraka sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Setelah semua selesai, maka yang akan terjadi berikutnya hanyalah semua yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan ini tidak akan berubah. Lan tajida li sunnatillahi tahwila. Di ayat yang lain tabdila, tidak akan pernah berubah. Jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, catatan sudah mengering, tidak bisa dirubah. Setelah itu, ini masih alam azali ya, ini masih alam azali. Kemudian setelah itu, makhluk yang Allah ciptakan berikutnya adalah al-malaikah. Seluruh para malaikat. Ada malaikat yang bertugas untuk sujud. Maka sejak malaikat-malaikat ini Allah ciptakan, langsung sujud kepada Allah sampai hari kiamat. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya. Mereka tidak pernah berhenti sujud. Ada malaikat yang diciptakan khusus bertasbih, khusus berzikir. Sejak dia diciptakan sampai hari kiamat,
malaikat ini hanya berzikir, bertasbih, bersalawat, beristighfar, tidak pernah berhenti dan putus, karena mereka tidak lapar, mereka tidak mengantuk, mereka tidak lelah, mereka tidak membangkang, mereka mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Para malaikat ada ditugaskan untuk sibuk di Sidratul Muntaha. Ada malaikat yang ditugaskan mengurus surga, ditugaskan mengurus neraka, ditugaskan mengurus segala ini dan itu, dan mereka kerjakan semua. Setelah itu Allah pun menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan surga dan neraka, barulah Allah menciptakan makhluk yang ada di dalam langit dan yang ada di dalam bumi. Hadirin yang kami muliakan, di mana roh kita saat itu? Posisi pertama, roh kita di alam azali. Lalu setelah langit dan bumi Allah ciptakan, roh kita berada di alam roh. Setelah dari alam roh, roh kita berpindah ke alam rahim. Ke alam rahim. Dari alam rahim yang hanya lebih kurang 9 bulan, berpindahlah roh ini ke alam dunia. Dan ingat, di dunia umur kita masing-masing sudah ada ajalun musamma, batas yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Antum usianya usia Nabi, antum usianya 70, antum usianya nanti 62, antum usianya 55, antum usianya 102, masing-masing sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Hidup di dunia, roh ini sifatnya hanya sementara, dan ketika diputus kehidupannya, roh ini masuk ke alam barzakh. Alam barzakh, atau disebut juga dengan alam kubur. Bagi yang beriman di dunia, soleh dan taat, takut buat dosa dan maksiat, di alam barzakh dia digabungkan dengan ruh orang-orang taat, orang-orang soleh, orang beriman. Di mana? Al-Malaul A'la. Dikumpulkan di Al-Malaul A'la atau A'la Illiyin, di mana ruh para ulama, ruh orang-orang soleh, ruh orang-orang yang bertakwa, beriman, diberi kemanjaan, dibahagiakan di taman-taman surga, diberikan semua yang dia inginkan sampai hari kiamat. Waktu yang berjalan tidak ada kesedihan, waktu yang berjalan terasa cepat dan sebentar. Sementara yang ketika di dunia sesat hidupnya, kafir kepada Allah, musyrik, munafik, menjadi orang jahat, orang zalim, tukang adu fitnah, tukang rampok korupsi, tukang berbuat segala macam kejahatan, mati dia, maka di alam barzakhnya letaknya dalam penjara perut bumi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Sijjin, penjara perut bumi. Atau juga dalam ayat yang lain Allah sebut dengan asfalas safilin, dia disiksa, diazab pagi, petang, siang, malam, tidak ada jeda, tidak ada berhenti. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Termasuk umat Nabi yang durjana, umat Nabi Islam tapi jahatnya minta ampun, Islam tapi munafik, Islam tapi berbuat zalim dan aniaya dan sebagainya, maka dia juga disiksa dalam perut bumi. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kaum muslimin, dari alam barzakh semua yang hidup mati, jin mati, manusia mati, lalu terjadilah the end of the world, akhir daripada kehidupan dunia. Sangkakala pertama ditiup, maka manusia masuk kepada roh, manusia masuk kepada alam fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ketika sangkakala kiamat sudah ditiup, fana. Semua yang ada di sini, roh semua makhluk ada di alam fana. Ini sangkakala 1. Ini tiupan sangkakala kiamat yang kedua, ya.
Setelah sangkakala kedua ditiup, hujan pun turun. Kemudian dimulailah al-yaumul akhir. Dimulailah al-yaumul akhir. Apa al-yaumul akhir? Yang kita sebut dengan akhirat. Al-yaumul akhir, kehidupan yang tidak ada lagi batasnya. Hidup, tidak ada mati. Tidak ada lagi fase-fasenya. Hidup, tidak ada lagi mati. Inilah sebenar-benarnya kehidupan. Innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat dialah sebenar-benarnya kehidupan. Gak ada mati-mati. Di dunia sepanjang apapun umur orang pasti mati. Setinggi apapun jabatannya pasti mati. Sekaya apapun dia pasti mati. Sesakti apapun dia, setinggi apapun level kewaliannya pasti mati di dunia. Tapi di sini tidak ada lagi kematian. Al-yaumul akhir. Di sini ibarat Allah, agenda pertama yang akan dijalani oleh hamba ini, yang pertama sekali adalah al-ba'tsu. Apa arti al-ba'tsu? Kebangkitan, dibangkitkan lagi. Siapa yang pernah hidup, jin dan manusia, dibangkitkan. Usianya sama. Walaupun nenek buyut, kakek buyut kita dulu ketemu dengan kita di padang mahsyar, sama dengan kita usianya. Telanjang bulat semuanya, laki-laki wanita, sudah tak berhasrat satu dengan melihat yang lain. Al-ba'tsu, kebangkitan. Setelah dibangkitkan, al-hasyru, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan, jin dan manusia dikumpulkan. Proses ba'tsu dengan hasyar adalah perjalanan jalan kaki, di mana kata Allah dalam Al-Qur'an, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum pada hari mereka keluar dari liang-liang lahat mereka keluar dalam keadaan seperti belalang yang berterbangan menuju ke satu tempat. Langsung secara insting semua yang bangkit dari kuburan tahu dia harus kemana. Kemana? Kepada mahsyar, al-hasyr, ya, mahsyar. Baik hadirin, di padang mahsyar agenda pertama yang akan dihadapi oleh seluruh jin dan manusia adalah kebingungan. Rentang waktunya gak karu-karuan. Tak ada malam, Pak. Matahari didekatkan 1 mil dari gunung di padang mahsyar. Orang telanjang bulat, tak ada orang jual es, tak ada tempat duduk, tak ada tempat berteduh, tidak ada gua, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Datar. Sementara yang dipijak adalah pasir yang putih, panas, di atas panas, di bawah panas. Mau kemana? Semua bingung. Sampai-sampai orang kafir saat itu dia yakin ternyata memang ada kebangkitan, ternyata memang ada hari kiamat. Saat itu mereka yakin tempat mereka hanyalah neraka. Dulu mereka dustakan para nabi-nabi, dulu mereka dustakan para alim ulama, para dai, para kiai, para habaib. Dulu mereka perangi agama Allah. Saat itu mereka yakin. Lalu saat itu mereka memohon agar mereka dijadikan gila seperti hewan-hewan yang dibangkitkan, lalu diadu sesama mereka, membalas antara satu dengan yang lain, kemudian Allah jadikan tanah. Semua orang kafir minta jadikan kami tanah saja. Ketika Allah tidak mengabulkan, lalu mereka memohon, kalau begitu masukkan saja kami segera ke neraka. Kami tak kuat lagi di padang mahsyar ini. Kata orang kafir, dia pikir neraka itu lebih enak daripada padang mahsyar. Saking tak kuatnya di padang mahsyar, dia minta segerakan kami masuk ke neraka. Nah, agenda yang kedua, karena seluruh jin dan manusia sudah tak sanggup, mereka mulai mencari siapa yang bisa diminta tolongi. Datanglah mereka kepada nabi-nabi ulul azmi agar mereka
bertawassul kepada Allah, memohon kepada Allah. Acara padang mahsyar dimulai. Seluruh nabi yang diminta tolongi menggeleng, saya tak ada wewenang hari ini. Ternyata terakhir hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi di dunia? Semua para nabi punya doa pamungkas. Seluruh nabi telah meminta kepada Allah dengan doa pamungkasnya di dunia dan Allah sudah kabulkan. Adapun saya, doa pamungkas saya tahan untuk hari kiamat kelak, buat menolong seluruh makhluk hidup, khususnya umat saya di padang mahsyar. Inilah dia doa Nabi yang disebut dengan sebutan asy-syafa'atul uzma. Apa artinya syafa'atul uzma? Pertolongan Nabi yang paling agung, yang paling besar. Asy-syafa'atul uzma. Akibat doa Nabi sujud lama selama-lamanya, lalu Allah berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau minta hari ini pasti saya kabulkan. Apa minta Nabi? Ya Allah, mulaikanlah acara dan agenda padang mahsyar ini ya Allah. Maka terbelahlah langit, turunlah para malaikat yang gagah-gagah perkasa, sementara wajah mereka ketakutan dan pucat karena mereka tahu hari itu tidak ada yang boleh bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, singkatnya, ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika Allah datang, malaikat dalam kondisi berbaris rapi, tinggi bagaikan raksasa menjulang, menyambut kedatangan Rabbul Alamin. Singkatnya ibadah, berkat syafaat Nabi dimulailah acara padang mahsyar. Apa yang pertama terjadi? Yang terjadi adalah al-ardu. Al-ardu. Apa itu al-ardu? Yaitu dinampakkan neraka. Ternyata neraka itu seperti tungku raksasa, ya, seperti tungku raksasa yang dibelit oleh 70.000 rantai. Tungku raksasa, mulut tungku raksasa ini, seandainya seluruh langit dan isinya, seluruh galaksi dan bumi semuanya dimasukkan ke dalam mulutnya, masih luas lagi mulut tungku raksasa api neraka jahanam itu diseret dengan rantai yang jumlah rantainya berapa tadi? 70.000 rantai. Siapa yang menyeretnya? Para malaikat. Satu rantai itu diseret oleh 70.000 malaikat. Sementara satu malaikat, seandainya air yang ada di laut, di danau, air yang ada di seluruh sungai bumi, air yang ada di muka bumi ini, dituangkan, ditumpahkan di tengkuk, di bulu bagian tengkuk satu orang malaikat, tidak ada yang netes saking besarnya satu orang malaikat. Sementara 70.000 malaikat akan menarik satu rantai. Ada berapa rantai tadi? 70.000 rantai. Tak terbayangkan oleh kita besarnya tungku api neraka jahanam. Dan itu kaum muslimin ditarik oleh para malaikat mendekati kumpulan orang-orang kafir. Bunyi gelora gemuruh, bunyi lolongan dan naungan, apa tuh, bunyi api neraka jahanam itu membuat merinding semua orang yang ada di padang mahsyar. Yang paling ketakutan siapa? Orang kafir. Kenapa? Karena api neraka itu ternyata ditayangkan, didekatkan, diseret dekat dengan orang-orang kafir. Ini menjadikan mereka bagaikan mau lepas jantungnya, mau putus-putus urat-urat dalam tubuhnya, saking ngerinya mereka. Ibadah Allah yang kami muliakan, al-arabu. Sementara orang beriman, orang-orang Islam dijauhkan, dan neraka itu diseret mendekati orang-orang kafir. Singkatnya, setelah al-arabu, orang-orang kafir pun ketakutan. Mereka semua ketakutan, lari dari padang mahsyar nggak bisa, masuk neraka takut. Ya, setelah itu bagaimana? Tidak dapat tidak. Orang-orang kafir mencoba mencari kambing hitam
yang disalahkannya pemimpin, yang disalahkannya penguasa, yang disalahkannya setan, yang disalahkannya guru-guru yang menyesatkan. Pokoknya dia coba mencari kambing hitam, tapi tidak ada kambing hitam. Semua masuk neraka jahanam. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Pada hari itu semua hubungan putus-putus. Pemimpin tak peduli dengan rakyatnya, guru yang menyesatkan di dunia tak peduli dengan muridnya, ayah tak peduli dengan anaknya, ibu akan lari dari anaknya, suami akan membenci istrinya, istri akan mengutuk suaminya. Setiap orang, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang nanti di padang mahsyar saling mengutuk, saling menyalahkan, saling membenci orang-orang yang dulu dia kasihi, dia cintai di dunia, kecuali keluarga orang-orang yang soleh dan bertakwa, kecuali orang-orang yang berteman di dunia untuk kepentingan agama dan ibadah, untuk kepentingan menegakkan agama Allah. Barulah mereka yang saling membela. Selebihnya saling mengutuk, saling menyalahkan. Singkat cerita, orang kafir tak ada punya bahasa, mereka langsung dihalau menuju neraka jahanam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir dihalau memasuki neraka jahanam. Berarti orang kafir enggak ada hisab? Enggak ada. Orang kafir enggak ditimbang amalannya? Tidak ada. Orang kafir apa tidak ada pertolongan khusus untuknya? Tidak ada. Orang kafir langsung dihalau ke neraka. Lanjut. Setelah al-abdu, apa yang terjadi berikutnya? Yang tersisa hanyalah orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Maka terjadilah agenda yang paling menentukan. Pertama, al-hisab. Nanti ingatkan ya, kalau waktu Isya masuk, kita break, kita sholat dulu. Habis Isya kita pantai sampai selesai. Selama Bapak Ibu sanggup. Kalau udah mulai nggak sanggup, batu buatannya, itu tanda bahwa udah nggak sanggup lagi. Kira-kira sampai jam 1 sanggup? Sanggup? Masya Allah, luar biasa. Saya nggak sanggup. Oke, ini berapa menit lagi? Insya Allah Isya. 10 menit. Oke, kita tahan dulu ya. Lanjut. Hisab. Apa kata Rasulullah? Hisab orang beriman yang soleh di dunia sebentar saja. Yaitu seperti kalian merasakan waktu antara asar maghrib. Masya Allah. Dosa-dosa kita lihat di buku catatan amal kita. Kita lihat kaum muslimin, tetapi langsung Allah katakan saya ampuni semuanya. Masya Allah. Ini hisab. Setiap kita dihisab, ada yang lebih cepat, ada yang hisabnya lama. Yang hisabnya lama siapa? Yang punya banyak duit di dunia, yang punya banyak jabatan di dunia, banyak yang harus dipertanggungjawabkannya. Kalau dia ternyata soleh dan taat dan lulus dalam hisab, luar biasa Pak, posisinya di surga, bisa-bisa surga tertinggi untuknya. Tapi lama dihisab, ini yang nggak tahan. Nabi Sulaiman saja dihisab nanti 500.000 tahun. Maaf, Nabi Sulaiman dihisab nanti pada hari kiamat 500 tahun lamanya. Bahkan Abdurrahman bin Auf bisa-bisa dihisab nanti dalam keadaan merangkak masuk surga saking beratnya hisabnya. Maka Abdurrahman bin Auf nggak mau. Selama di dunia dia habis-habiskan hartanya untuk kepentingan menegakkan agama Allah supaya nggak banyak hisabnya nanti pada hari kiamat. Jadi harta yang nggak kita bawa ke akhirat, yang nggak kita sedekahkan, yang nggak kita infakkan, yang nggak kita wakafkan, tapi ditinggalkan untuk jadi ahli warisan untuk berahli waris, ini yang akan dihisab buat kita, Pak. Oke, lanjut. Hisab. Setelah hisab apa lagi? Setelah hisab berikutnya adalah mizan. Al-mizan, ditimbang
Ditimbang. Buku catatan amal kita ditimbang. Ma li hadzal kitab la yatruku saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Oh, kitab apa ini? Tidak ada amalan saya sekecil apapun, setersembunyi apapun, kecuali tertulis dalam kitab ini. Jangankan amalan besar, amalan kecil saja tertulis dengan lengkap. Di mana, jam berapa, di tempat apa saksinya, mana videonya, ada semua, sehingga nggak bisa bantah, Pak. Ditimbang buku catatan kita, lalu ditimbang amalan kita, dan ditimbang berat badan kita. Badan tangan ini sudah berapa banyak buat dosa, kaki ini sudah berapa banyak amal soleh, berapa banyak dia pergi untuk dakwah, berapa banyak dia untuk menyembah Allah, tahajud di tengah malam, pergi ke majelis ilmu, berjihad di jalan Allah. Kaki ini ditimbang. Bahkan kata Rasulullah, ketika para sahabat-sahabat mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, apa kata Rasul? Apa yang kalian ketawakan dengan betis yang kecil ini? Tahu nggak kalian? Betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini beratnya nanti lebih berat daripada gunung Uhud nanti di timbangan hari kiamat. Berarti betis ditimbang, tangan ditimbang, kepala ditimbang. Mana yang paling banyak? Mana yang paling berat? Itu tergantung mana yang paling banyak dipakai untuk menyembah Allah dan sebagainya. Ibadah Allah yang kami muliakan, ini genting, Pak. Setelah ditimbang, kemudian istilamul kitab, penyerahan kitab, ya. Istilamul kitab, penyerahan kitab. Di sini orang ada yang menerima kitabnya dari tangan kanan, ada yang menerima kitabnya dari tangan kiri. Orang-orang munafik, orang jahat, orang-orang yang banyak buat dosa, ingin mengambil dengan tangan kanannya, ternyata kitab itu selalu menolak dan selalu berada di pihak kirinya. Dia mencoba lagi mengambil, ada yang tangannya malah tersalumpuh, tak mampu mengambilnya, sementara tangan kirinya kencang sekali dan bertenaga untuk mengambil kitab itu. Ya Allah, ini mengerikan, Pak. Istilahul kitab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang yang nanti menerima kitabnya dengan kanannya, maka dia akan jingkrak-jingkrak gembira. Dia lihat amalnya tercatat, tahajudnya, duhanya, puasa sunnatnya, sedekahnya, zikirnya, doanya. Dia lihat pahala hajinya, umrohnya, bangun masjidnya. Dia lihat dia menolong, dia bersama dengan para habaib, dia bersama dengan para kiai, para ulama, para dai. Dia ikut membela agama, dia ikut berdakwah dan sebagainya. Orang-orang ini mempramerkan amalannya. Ha umqra'u kitabiyah, lihat, untung saya dulu bersama Habib Rizik Syihab, untung saya dulu bersama dengan kiai fulan, bersama ulama fulan, untung saya dulu bersama di pesantren, bersama di Universitas Islam, untung saya dulu menjadi dai dan ulama, untung saya dulu hafiz Quran, untung saya dulu. Boleh saat itu boleh pamer, ya, saat itu boleh pamer. Dunia nggak boleh pamer. Di akhirat nanti setelah terima kitab boleh pamer, jingkrak-jingkrak kayak anak kecil dapat mainan. Boleh saat itu, ya. Lanjut azan. Oke, kita break dulu azan sholat isya. Habis itu kita selesaikan insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.